Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat kekasih Allah, jemaah pencinta rumah Allah yang dihormati sekalian, di pagi ini kita kembali memuji Allah dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim atas nikmat yang berterusan kita terima dari Allah siang, malam, petang, dan pagi. Nikmat berbentuk kebendaan, keuangan, material, materi, nikmat kejiwaan, nikmat keluarga, dan lain-lain nikmat lagi. Nikmat keagamaan. Dalam hadis dikatakan, dunia itu diberikan Allah kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Sama-sama dikasih. Di dunia ini dikasih kedua-duanya ya. Rumah sama-sama ada walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia tak Islam. Duit, pencarian penghasilan, income, pendapatan, sawah ladang, kendaraan, semua ada. Tapi katanya agama itu hanya diberikan kepada orang yang dipilih Allah saja. Antara lain, di pagi hari ini, nikmat datang ke masjid. Nikmat datang ke masjid. Kadang orang yang tak datang ke masjid, rumahnya lebih gede lagi. Tapi dia tak ke masjid. Menurut hadis itu, berarti orang yang datang ke masjid mendapat nikmat ekstra daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW, maka kita perlu mengucapkan salawat dan salam ke atas baginda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Melanjutkan sedikit isi halaqah perbincangan pagi kemarin tentang diutusnya Rasulullah SAW. Kita sebut kemarin ayat dalam surah Al-Baqarah bahwa kemunculan Nabi adalah berkat doa Nabi Ibrahim dalam ayat 129 surat Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Nabi Ibrahim berdoa sekian abad sebelum Rasulullah lahir agar diutuskan Allah rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka keturunan Arab di tanah Arab di dekat Ka'bah, karena Nabi berdoa pas diangkatkannya bangunan Ka'bah dengan putranya Nabi Ismail. Di sanalah Nabi Ibrahim berdoa. Dalam doa ini terdapat 3 tugas utama Rasulullah yang merupakan 3 tugas setiap personil, setiap individu umat Islam. Pertama, yatlu 'alaihim ayatika, bertilawah, membaca Quran dengan menghayati isinya. Berlalu 1 hari Quran tidak dipegang, berdosa Pak. Karena kata ulama ada 8 kewajiban terhadap Quran. Ada 8 kewajiban terhadap Quran. Subhanallah. Subhanallah. 8 tugas kita terhadap Quran. Antara lain, mengimaninya, mempercayainya, meyakininya, membacanya, melihat maknanya, menyingkap makna tersirat, tidak tersirat, mengamalkannya, menyebarkannya, mendakwahkannya. Dakwah itu wajib. Kalau istri tak baca Quran, ajarlah istri baca Quran. Kalau suami tak baca Quran, ajar suami baca Quran. Kalau anak-anak tak pegang Quran, yang lain-lain dipegangnya, itu tugas suami istri. Karena anak itu dilahirkan suci bersih.
Kenapa dah besar nggak mau dengan Al-Quran? Berarti salah didik. Seharusnya anak itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai kitab Allah. Kemarin sudah dibilang ya. Kemudian dibilang juga kemarin di antara lain hikmah membaca Quran banyak sekali Pak ya. Dan risiko dampak menjauhkan dari Al-Quran banyak sekali dalam Al-Quran. Subhanallah. Katanya rumah yang tidak ada orang berzikir di dalam. Rumah itu ibarat kubur katanya. Penghuni rumah yang tidak ada berzikrullah, tak ada baca Quran, tak ada zikir di dalam. Penghuninya katanya ibarat manusia tak bernyawa, ibarat bangkai. Itu dalam hadis. Nah, dalam Quran, contohnya dalam surah Taha, orang yang tak baca Quran menjauhkan pada Quran, walaupun tidak sengaja dia tidak menjauhkan diri, tapi realitas kehidupannya jauh dari Al-Quran. Nah, maka risikonya dalam surah Taha, tengok ayat 124 halaman 320. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh daripada Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, akan diberi kehidupan yang serba susah. Banyak urusan tak beres. Kusut yang tak kunjung selesai. Keruh yang tak kunjung jernih. Karena tidak kembali kepada Quran. Quran ini menjernihkan yang keruh. Menyelesaikan yang kusut. Dia tak mau Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya akan serba susah. Habis satu masalah, muncul satu masalah. Masalah turut berturut. Masalah tak berhenti. Itu di dunia ya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya serba susah. Nanti di hari pembalasan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dari kemudian nanti pas keluar dari kubur enggak ada matanya. Orang yang jauh dari Al-Quran bila berbangkit nanti enggak dikasih mata. A'ma, tunanetra. Jelas Pak ya dalam Quran ayat 124 surat Taha halaman 320. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dari kemudian nanti enggak ada matanya. Lalu orang itu bertanya kepada Allah. Rabbi, qala rabbi lima asyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku sekarang ini buta? Waqad kuntu basira. Di dunia dulu ada mataku. Kenapa sekarang tak ada mata? Ayat 125 dijawab oleh ayat 126. Qala azali. Semuni madah, kalau bahasa Melayu-nya. Begitulah realitasnya. Atatka ayatuna fanasita. Engkau dulu lupa Al-Quran. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini lupa kasih makan, lupa balas lupa. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu lupa baca Quran. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini lupa kasih makan, lupa balasnya lupa. Subhanallah. Kemudian kita kaitkan dengan kisah Pak ya. Kisah benar. Dalam buku ini ada, buku ini sudah sering dibilang, judulnya Kisah seorang dokter. Keluarga yang ingin sukses di rumahnya ya, perlu ada buku ini. Ini buku keluarga yang sukses. Ditulis oleh pendakwah tersohor. Penulisnya pendakwah. Penulisnya dokter pakar bedah jantung di rumah sakit militer Saudi Arabia. Dia pendakwah, dia penulis. Dia dokter di rumah sakit, dokter di masjid. Di rumah sakit dia jadi dokter pakar, dokter ahli bedah. Di masjid dia jadi buya, jadi kiai. Dokter-dokter kita banyak yang di rumah sakit jadi dokter, di masjid jadi pasien dia. Dokter-dokter kita banyaknya di rumah sakit, di puskesmas jadi dokter, dibawa ke meja sakit. Ini dua-dua sama dia, dokter jasmani dan rohani.
senang dibeli di Shopee Pak ya. Harganya nggak sampai 30.000 Pak, Insya Allah. Di sini ada kisah seorang ibu, subhanallah, ibu yang mengeluh kesakitan. Subhanallah, subhanallah. Ibu yang mengeluh kesakitan karena banyak masalah sakit yang dialaminya. Jumpalah dengan dokter di hospital. Sebelum jumpa dengan dokter Khalid menulis buku ini, jumpa dengan dokter ahli ini, beberapa penyakit, gejala-gejala penyakit dalamnya di sini katanya bahwa wanita tersebut mengeluh masalah jantung yang berdebar-debar selalu, sesak napas, asam lambung, usus besar, leher, lutut, nyeri sendi, kepala pusing. Subhanallah. Ibu ini sudah jumpa dengan suaminya, dengan dokter spesialis pencernaan, dokter spesialis urat, dokter spesialis rematik. Dah membuat perjanjian dengan dokter ahli di rumah sakit. Tapi yang bagusnya suaminya ahli masjid. Bagusnya ya, suaminya orang masjid. Pas pergi ke masjid, jumpa dokter Khalid di masjid. Dokter Khalid ini 5 waktu di masjid Pak. Dia bukan sekedar pendakwah saja, berkuar-kuar hilir kemudian ke sana, tapi tidak ada di masjid. Dia ini orang masjid. Sholat jamaah tidak tinggal. Jumpa suaminya di masjid, atau suaminya jumpa dokter di masjid, dibilanglah, dokter, istri saya sakit. Banyak gejala penyakit yang dialaminya. Dengan senang hati saya ingin berjumpa dokter bersama istri saya sebelum dia dioperasi. Kalau bisa kasihlah waktu appointment perjanjian untuk kami konsultasi dengan dokter. Kata dokter Khalid, silakan dikasihnya waktu. Dibawanya istrinya jumpa dokter Khalid di kantor dokter Khalid. Bilangnya istrinya, kata dokter, ibu tidak sakit. Yakinlah ibu tidak sakit. Baru ditanya di sini beberapa pertanyaan. Subhanallah. Dibilang ibu tidak sakit. Tengok ya. Saya bertanya katanya kepada wanita tersebut, apakah Anda selalu melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya? Sholat subuh tepat waktu enggak? Bila as-salatu khairum minan naum berkumandang, sudah siap enggak untuk sholat di rumah? Kalau ibu tak pergi ke masjid? Dijawab, kadang-kadang. Itu jawaban diplomasi Pak ya. Kadang-kadang saja tepat waktu. Kebanyakannya tak tepat waktu. Lalu saya bertanya lagi, apakah Anda selalu membaca Al-Quran dengan teratur? Ada baca Quran di rumah? Tidak. Jauh tidak. Tadilah jawabannya dalam surah Taha tadi ya. Saya bertanya lagi, apakah Anda suka mendengarkan lagu-lagu dan musik? Oh iya katanya, saya minat lagu ini, musik ini, drama ini, film ini. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dokter rumah sakit, dokter masjid nih Pak ya. Kalau pergi ke rumah sakit akan ditanya dokter itu. Tapi dokter ini dua-dua sengaja. Dokter rumah sakit, dokter masjid. Bertanya lagi, apakah Anda ingin disembuhkan oleh Allah? Ibu mau sembuh. Wa iza maridtu fa yashfin, ayat 80 surah Asy-Syu'ara. Wa iza maridtu fa yashfin. Kalau aku sakit, hanyalah Allah yang beri kesembuhan. Ayat 80 surah Asy-Syu'ara. Kalau kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, pergi ke puskesmas, lupa kepada Allah, tentu Allah tidak akan mengurusnya dengan baik. Ibu ingat nggak Allah waktu ibu sakit? Apakah Anda ingin disembuhkan oleh Allah? Dia menjawab dengan terheran-heran. Heran dia mendengar jawaban ini. Iyalah, katanya, tentu saja. Saya ingin sembuh. Subhanallah. Subhanallah. Saya berkata, kata dokter, kalau begitu ikutlah perintah Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ingin hati tentram, badan sehat, berzikirlah kepada Allah. Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya Dokter Khalid memberi beberapa solusi
agar agar dia membaca Quran, sholat tahajud, berdoa kepada Allah, agar menjauhi media-media yang melalaikan, yang membawa penyakit. Jauhilah media-media medsos yang membawa penyakit ke dalam hati. Medsos yang menjauhi orang daripada Al-Quran, yang menjauhkannya daripada masjid, yang menjauhkan daripada ilmu. Tolong singkirkan dulu, Bu. Dia pun akor. Selama 3 minggu ibu tuh merawat dirinya dengan dirinya hanya dengan sholat tahajud, baca Quran, sholat tepat waktu, sholat sunat, zikir, dan optimis kepada Allah. Berdoa dengan keyakinan. 3 minggu kemudian ketemu lagi dengan suaminya, katanya di masjid, tak lupa menanyakan keadaan istrinya. Mangsun dia inang dengan laki. Induk bareh pak kabar. Kata orang Sumbar. Orang Sumbar istri panggil induk bareh. Apa kabar orang rumah? Kalau di Malaysia orang rumah. Apa jawab suaminya? Maha suci Allah subhanallah. Allah telah menyembuhkan istriku setelah istriku menjaga dan melihara salat wajibnya, salat malamnya, zikirnya, baca Al-Quran. Subhanallah. Ia berkata kepada bahkan istriku meyakinkan suaminya, sekarang hatiku telah menjadi tentram. Aku sangat yakin bahwa dunia adalah sebagai yang disebutkan dalam hadis Nabi, tidak lebih daripada seperti sayap nyamuk. Hadis riwayat Imam Tirmizi, "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allahi janah ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Subhanallah. Kalau dunia ini nilai harta dunia ini di sisi Allah ada senilai sayap nyamuk, berapa nilai sayap nyamuk? Kalau dunia itu nilainya seperti nilai sayap nyamuk, katanya tidak dikasih Allah orang kafir itu minum seteguk air pur. Artinya nilai ini kalau jauh daripada agama, maksudnya nilai dunia yang jauh daripada agama tidak ada nilainya. Rumah itu kalau tak tahajud di dalam tidak ada nilainya. Tak ada Quran di dalam, tak ada sembahyang sunat, tak ada zikir, tak ada tazkirah di rumah itu, nilainya rendah. Itulah Pak ya. Jadi kita kaitkan perintah Nabi yang disebutkan dalam surah Baqarah tadi, bahwa tugasnya tilawah nomor 1. Yatlu alaihim ayati, bertilawah. Tugas kita juga bertilawah. Orang yang memperingati Maulid Nabi harusnya rajin bertilawah. Karena misi pertama Rasulullah dalam kelahirannya, dalam ayat yang menyatakan Nabi itu diutuskan, tilawah nomor 1. Kalau tak tilawah, banyak kekusukan yang tidak selesai dalam kehidupan kita. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Di akhirat ada dalam hadis dikatakan, kalau orang itu menghadap Allah nanti di akhirat, kalau orang ahlul Quran, pencinta Quran, bila menghadap Allah, Quran berada di sampingnya. Bila Allah menanya orang, Quran yang jawab. Subhanallah. Orang yang mencinta Quran, bila diinterview nanti di hadapan Allah, Quran yang jawab. Ada di sampingnya. Itu dalam hadis, Al-Quran hujjatun laka. Quran itu akan menjadi peguam bela, menjadi advokatnya nanti. Kalau orang yang jauh daripada Al-Quran, Quran ada juga di sebelahnya yang akan menjatuhkannya. Advokatnya akan menjatuhkannya. Nauzubillah. Orang yang dibela oleh Al-Quran di mahkamah Allah nanti, Quran akan membawanya ke jannah. Subhanallah. Sampai di jannah panjang lagi cerita dengan Al-Quran ini Pak ya. Panjang cerita dengan Al-Quran ini. Jadi tugas utama Nabi diutuskan dalam ayat suratul Baqarah tadi ya. Jangan lupa tidak ayat berapa? Ayat 129. Yatlu alaihim ayati. Tugasnya tugas tilawah. Itulah tugas setiap umat, setiap individu
Mudah-mudahan bermanfaat Pak ya. Tugas kedua kita belum lagi sebut lagi. Kalau sampai nanti kita lanjutkan yang kedua katanya wa yu'allimuhumul kitab, taklim, mengajar. Yang ketiga wa yuzakkihim, tugas tazkiyah. Kemarin kita sebut 3 ta ya, tilawah, taklim, tazkiyah. Tilawah sudah masuk dalam bahasa Indonesia, taklim sudah masuk, tazkiyah sudah masuk. Tiga istilah ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia, sudah ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, sudah ada dalam bahasa Melayu. Tinggal lagi penyerapannya belum terserap penuh. Tilawah orang tak paham sepenuhnya. Yang dipahami mungkin 10% saja. Taklim juga. Tazkiyah juga. Tazkiyah mungkin kurang dari 10% orang paham tazkiyah itu apa. Mudah-mudahan Allah memberi kita kefahaman. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.